Tuhan. Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, Pastor John Sarbunan. Urapi ya Tuhan. Biarlah otoritas kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kata kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu ini menjadi berkat buat kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami dan kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas untuk doa yang sangat indah ya di pagi hari ini. Haleluya. Di hari Minggu pagi kita bisa beribadah pagi ini dari tempat kita masing-masing ya, dari rumah kita. Saya percaya Tuhan sudah hadir ya di dalam ibadah kita, bahkan di ruangan di mana kita berada saat ini ya. Karena Tuhan itu maha hadir, dia bukan cuma hadir di tempat saya, tapi dia juga hadir di tempat saudara ya, dan kita percaya dia hadir juga di dalam ibadah kita pagi ini lewat ibadah Zoom online ini, saudara-saudaraku. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian ya, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebuah renungan firman Tuhan pagi ini nanti Pak Lukas akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya buat kita sekalian di pagi hari ini. Haleluya. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, Tuhan sungguh baik ya dalam kehidupan kita, dan hari ini kita akan pelajari firman Tuhan dalam sorotan tema kita yang luar biasa sepanjang tahun 2024 ini adalah kemuliaan kekal atau kemuliaan Allah ya, everlasting glory ya, saudaraku. Kita pelajari bahwa kemuliaan itu memang kekal sifatnya ya, kemuliaan yang dari Allah pasti kekal. Tapi kemuliaan manusia itu hanya sementara, saudaraku ya. Orang kalau sudah kaya merasa dia mulia, orang kalau dia merasa punya pangkat kedudukan merasa dia mulia, tapi itu hanya sementara, saudaraku ya. Orang merasa dia berkuasa itu mulia, tapi itu hanya sementara. Tapi kemuliaan Allah itu tetap selama-lamanya. Amin ya. Haleluya. Oke, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini, sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini dalam sorotan tema yaitu kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan. Amin ya, saudaraku. Kita mau belajar mengikuti kehendak Tuhan. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan? Jawabannya ada, ya saudaraku. Jadi kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, sudah bisa dipastikan bahwa kemuliaan Allah akan nampak, akan nyata di situ. Tapi kalau kita tidak mengikuti kehendak Allah, maka kemuliaan Allah pasti tidak akan hadir, tidak akan nyata ya. Sebuah renungan firman Tuhan pagi ini, nats Alkitab kita terambil dari Injil Matius 26 ayat yang ke-39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Amin. Amin, saudaraku. Ini ceritanya waktu Yesus di Taman Getsemani. Di situ dia berdoa di hadapan Bapa. Kenapa? Karena dia sebentar lagi akan menjalani sebuah proses penghukuman, hukuman mati, Bapak Ibu ya. Saudaraku, dan Yesus tahu dia akan mati di atas kayu salib, makanya sebagai manusia dia gemetar, saudaraku. Dia waktu berdoa sambil berdoa, keringatnya itu berubah menjadi titik-titik darah. Dan dalam doanya dia berkata pada saat dikatakan dalam Injil Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu apa? Sujud dan berdoa ya. Orang yang sujud dan berdoa itu orang yang melakukan kehendak Tuhan ya. Apa yang menjadi isi doanya? Dia bilang kepada Bapa, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini," cawan apa itu? Cawan murka Allah. "Cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Pujian di awal tadi kita nyanyikan, "Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, yang Tuhan ingini, yang Tuhan kehendaki. Kita benar-benar mengikut Tuhan ini, ada satu pengabdian, ada satu pengorbanan. Seperti Yesus rela berkorban. Nah, namanya berkorban itu memang perlu ada kerelaan ya. Nah, tentunya kita semua juga kita datang pada Tuhan karena kita rela mematikan semua kesenangan-kesenangan duniawi kita, mematikan semua keinginan-keinginan kita, mematikan semua ego-ego kita ini, mematikan semuanya. Dan kita mengizinkan kuasa Roh Allah, kehidupan Allah di dalam diri kita bekerja. Amin, saudara. Ya, oke. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jangan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Inilah yang Tuhan akan nyatakan, kemuliaan Allah, ya, dinyatakan dalam kehendak Tuhan. Amin, saudaraku ya. Kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehendak Tuhan bagi orang percaya. Kapan? Saat orang percaya dalam persoalan dan dia berdoa pada Tuhan. Amin, saudaraku. Makanya kalau engkau mengalami persoalan, itu adalah cara Tuhan supaya engkau bisa datang pada Tuhan berdoa, saudaraku ya. Haleluya. Agar apa? Orang berdoa ini pada Tuhan agar mudah memahami dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Jadi pada saat engkau mengalami persoalan, engkau datang pada Tuhan, engkau berdoa. Nah, itu adalah kehendak Tuhan supaya apa? Engkau bisa memahami, engkau bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam dirimu. Mungkin karena engkau sedang jauh dari Tuhan, Tuhan ingatkan engkau lewat persoalan yang terjadi, baik dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam karir, pekerjaan, dalam rumah tangga, ya bahkan lewat penyakit pun Tuhan bisa bicara kepada setiap kita, kepada engkau dan saya, supaya kita sadar, oh aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan, aku tidak boleh jauh dari Tuhan. Ini saatnya aku datang mencari Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Ibarat kita punya HP, kalau kita pakai untuk aktivitas telepon atau terima telepon, kita chat atau terima chat masuk, kita scroll media sosial, lama-lama itu baterainya itu bisa berkurang dan habis. Nah, sebelum habis, kita ngecas dulu baterai kita. Supaya apa? Baterai kita terisi penuh, baru kita bisa beraktivitas kembali. Nah, seperti itulah kita dengan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan ini banyak hal, persoalan, pergumulan yang menguras energi dalam kehidupan kita, saudaraku. Sehingga kita merasa seolah-olah kita ini lemah, kita merasa seolah-olah kita tidak berdaya, kita tidak mampu, seolah-olah kita rasanya sepertinya dalam keadaan capek, tak putus asa. Tapi dengan kita berdoa, ibadah-ibadah seperti ini memberikan supply, memberikan nutrisi, memberikan vitamin, memberikan protein sorgawi dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita cakap, kita mampu menghadapi setiap situasi yang sulit. Amin, saudaraku. Jadi itu Bapak Ibu. Yesus pun, saudara, waktu dia mau menghadapi cawan murka Allah sebelum dia naik di atas kayu salib, dia dihukum mati. Dia sempat sebagai manusia, dia berdoa saking Yesus dalam keadaan stresnya luar biasa sampai itu keringatnya itu berubah menjadi titik-titik darah. Itu memang sebagai manusia. Tapi dia harus korban, rela suatu mati di atas kayu salib. Demi siapa? Demi kita semua ini suatu ya. Supaya kita yang berdosa, kita diampuni, kita dalam persoalan, dalam pergumulan, suatu kita bisa menerima jawaban-jawaban doa ya di dalam kehidupan kita sekalian. Dan Tuhan punya cara untuk menolong kita semua ya. Ada saja cara-cara Tuhan itu ajaib ya. Cara-cara Tuhan itu tidak bisa terpahami secara akal manusia. Tapi kalau kita sering berdoa, maka kita mudah kita bisa memahaminya ya, akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Praise the Lord. Kita akan lihat ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kita semua ya di hari ini. Luar biasa. Oke. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita nyanyikan ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Tuhan selalu menginginkan yang terbaik bagi kita sekalian, ya. Tidak pernah Tuhan menginginkan hal yang buruk, hal yang jelek dalam hidup kita semua, ya saudaraku. Sekarang pilihan ada pada kita sekalian, dan saya percaya ketika kita memilih melakukan kehendak Tuhan, itu artinya kita sedang memilih melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, ya. Oke, mari kita akan sama-sama lihat, ya. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, sekarang kita lihat di poin yang kedua. Oke, ya, sorry ya, belum masuk poin yang kedua. Nah, untuk pembahasan ini, saudara yang kasih Tuhan, kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan dapat kita pelajari di dalam Injil Matius 20, Kisah Para Rasul 25 ayat 19 sampai 21. Dari ayat ini, saudara-saudara sekalian, pastilah kita dapati di sini ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Orang percaya yang mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan. Nah, kita akan lihat ciri-cirinya seperti apa. Mari kita perhatikan. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang mengakui. Kita perlu mengakui dulu, saudaraku. Karena apa yang kita akui akan makin kuat, akan makin nyata, akan makin hidup dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita menyangkali, kita menolaknya akan makin melemah dan akan makin hilang dari hidup kita, ya. Dia adalah orang percaya yang mengakui bagaimana ini dia. Yang pertama, Tuhan mengendalikan orang-orang yang berselisih paham tentang apa? Soal-soal agama umat Tuhan. Jadi yang namanya umat Tuhan ini mereka saling berselisih. Namun di situ Tuhan mengendalikan perselisihan mereka, ya. Kita lihat di dalam ayat ini. Kisah Rasul 25 ayat 19. Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Amin. Nah, jadi poin ada di sini. Kenapa mereka berselisih? Karena orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Yesus, mereka bilang bahwa Yesus sudah mati. Ya, namun pada hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga, saudaraku, ya. Lalu ini jadi persoalan di sini. Paulus bilang Yesus memang hidup. Memang betul dia mati sebelumnya, tapi karena dia Tuhan, dia Allah, dia bangkit dari kematian. Dan setelah itu 40 hari kemudian dia naik ke surga. Untuk apa dia ke surga? Sediakan tempat bagi kita semua yang percaya. Nah, ini jadi satu perselisihan di antara orang-orang Yahudi dan Paulus, saudaraku. Jadi kita lihat, Bapak Ibu, bahwa Tuhan mengendalikan orang-orang yang berselisih paham tentang apa? Soal-soal agama, ya, dari umat Tuhan. Namanya umat Tuhan ini kan macam-macam. Ya, umat Tuhan dari golongan A, golongan B, agama A, agama B, itu ya. Soal berselisih, masalah paham, aku yang benar, kamu salah, ya. Kamu yang salah, aku yang benar. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi kita lihat Bapak Ibu saudara sekalian bahwa di sini Tuhan itu mengendalikan orang-orang yang berselisih paham itu. Jadi kita percaya, saudaraku, kalau kita pelajari kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan itu kita mengakui bahwa Dia memang mengendalikan, ya. Dia mengendalikan segala sesuatu termasuk juga perselisihan paham tentang sesuatu keyakinan itu, ya. Bapak Ibu sekalian, jadi jangan takut, dalam hidup ini ada yang mengendalikan, saudaraku. Kalau Tuhan yang mengendalikan hidup kita, kita pasti aman. Asal kita mau mengikuti kehendak Tuhan, ya. Orang yang mengikuti kehendak Tuhan itu orang yang mau dikendalikan oleh Tuhan sendiri, ya. Tetapi kalau orang tidak ada dalam kendali Tuhan, dia kebablas, dia akan hancur, ya, saudaraku.
Nah, saya percaya dalam setiap persoalan pasti Tuhan mengendalikan, mengontrol semua persoalan yang terjadi. Jangan takut, saudara. Mari kita lihat yang kedua, ciri yang kedua, dari siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, dia adalah orang yang mengakui. Dia mengakui bagaimana? Yang kedua, dia adalah orang yang mengakui bahwa Tuhan punya jawaban. Amin. Tuhan punya jawaban ya atas setiap pertanyaan. Tuhan punya jawaban tentang mengatasi keraguan-raguan untuk memutuskan perkara-perkara yang diperiksa itu. Mari kita lihat ayatnya ya, Kisah Rasul 25 ayat 20. Kisah Para Rasul 25 ayat 20. Karena aku ragu-ragu, bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu. Aku menanyakan, apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Amin. Jadi ini ceritanya pada waktu Paulus di hadapan orang-orang yang mengadili dia. Nah, di sini Festus bertindak sebagai wali negeri yang mengadili Paulus ini. Dia minta kepada Paulus, apakah kamu mau ikut aku ke Yerusalem? Tapi Paulus bilang, tidak, aku tetap di Kaisarea, biar aku dalam penjara ini. Kenapa? Ini hikmat Tuhan luar biasa. Supaya apa? Paulus tidak mati di tangan orang-orang jahat itu pada saat dia pergi ke Yerusalem. Karena dia tahu bahwa kalau dia sampai di Yerusalem, dia akan mati, dia akan dibunuh. Maka dia minta dia tetap ditahan di situ. Dan ini yang diceritakan oleh Festus. Pada saat ada kunjungan kehormatan ya, Raja Agripa dari Yerusalem bersama dengan pendampingnya itu datang ke Kaisarea dan bertemu dengan Felix ya. Felix kepala daerah di situ. Ya, apakah dia seorang bupati, apakah dia seorang wali negeri atau wali kota ya. Jadi saat itulah saudara-saudara terkasih Tuhan, Felix menceritakan persoalan ini kepada Raja Agripa. Jadi saudara lihat ya, Tuhan punya jawaban. Punya jawaban tentang apa, saudaraku? Tentang mengatasi keraguan-raguan. Untuk apa? Memutuskan perkara-perkara yang diperiksa itu. Jadi Felix ragu-ragu, saudaraku. Tapi Tuhan punya jawaban tentang keraguan-raguan ini. Kalau hari ini, apakah ada di dalam hati saudara sedang memiliki sebuah keraguan-raguan? Dalam mengatasi persoalan, Tuhan punya jawaban. Bilang amin. Katakan, Tuhan punya jawaban ya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jadi Bapak Ibu, supaya bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban Tuhan, kita bisa dapatkan jawaban Tuhan itu dari firman yang kita dengar. Ya, seorang ibu yang mengasihi Tuhan, dia sangat diberkati Tuhan dan dia bercerita kepada saya begini. Ketika dia dalam persoalan, dalam beban yang berat, dia terkadang orang tidak tahu apa yang sedang dia alami, apa yang sedang dia hadapi, beban-beban berat itu. Dia cuma datang kepada Tuhan, dia kunci pintu kamarnya dan dia duduk, dia sambil bersujud, dia berdoa, sambil dia menangis. Dia menangis di hadapan Tuhan, dia mengungkapkan, menyatakan isi hatinya kepada Tuhan. Nah, setelah habis doa selesai, keluar dari kamarnya dan ketemu sama anak-anaknya, ketemu dengan orang-orang di rumah, dia mulai tertawa, berbicara ya dengan mereka seperti nggak ada apa-apanya. Tapi yang luar biasa, dia cerita begini. Pada waktu dia menghadiri sebuah kebaktian dalam sebuah gereja yang mengadakan kebaktian itu, dia datang pada saat dia tidak kenal hamba Tuhan itu, pada saat hamba Tuhan itu sedang berkhotbah, saudara terkasih dalam Tuhan, tahu-tahu firman itu datang, suatu. Firman itu datang dari hamba Tuhan yang berkhotbah dari mimbar itu, firman itu datang dan itu jadi satu peneguhan, satu konfirmasi dan dia tahu, oh ini jawaban Tuhan atas pertanyaan-pertanyaan dia, atas keraguan-raguan dia ini, dan dia dapat jawaban dan dia melangkah, saudara. Dan ternyata benar sekali, saudara. Dia mengikuti kehendak Tuhan dan akhirnya satu persatu persoalannya mulai terselesaikan. Ya, jadi itulah rahasia orang-orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan, saudaraku. Kalau saja engkau mengerti kehendak Tuhan, saudaraku ya, engkau melakukan kehendak Tuhan, maka saya percaya, Bapak Ibu, kalau orang lain ditolong Tuhan, termasuk ibu yang tadi saya ceritakan itu, dia ditolong Tuhan, saya percaya engkau dan saya juga akan ditolong Tuhan, ya. Terkadang kita terjebak dalam keraguan-raguan ini, kita tidak tahu harus berbuat apa. Rasanya ini kita dalam keadaan bingung mau buat apa. Tapi kalau kita datang ibadah kepada Tuhan,
Kita dengar firman Tuhan, firman yang disampaikan itu sebagai penuntun arah langkah kita, sebagai kompas dalam kehidupan kita. Jadi dia mengarahkan kita kemana, dia kita tahu sesuatu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa ya, di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, saudara-saudara, karena itu kita akan terus ya pelajari ini, bahwa kemuliaan Allah dinyatakan. Kemarin kita pelajari kemuliaan Allah dinyatakan dalam hikmat Tuhan ya. Kemudian hari ini kita pelajari kemuliaan Allah juga dinyatakan dalam apa? Kehendak Tuhan. Oke, kita akan lihat yang berikutnya. Haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Saudara terkasih Tuhan, dan ada satu bagian Alkitab juga berkata, Yesus bilang bahwa aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kehendak siapa yang Yesus lakukan? Kehendak Bapa di sorga. Ya, Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, puncaknya ada di mana kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu puncaknya pada saat Yesus ada di atas kayu salib. Itu adalah puncak dari segala kehendak Bapa. Tetapi untuk menggenapi semua kehendak Bapa itu ada di mana? Itu ada di dalam baptisan. Ya, Yesus bilang kepada Yohanes, pada waktu Yohanes minta supaya Yesus yang membaptis dia, Yesus bilang tidak. Kamulah yang harus membaptis aku. Artinya akulah yang harus dibaptis oleh Yohanes. Yesus bilang apa? Demikianlah kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Jadi seluruh kehendak Bapa digenapkan di dalam baptisan. Tapi puncak kehendak Bapa itu ada di atas kayu salib. Ya, amin, Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya. Indah sekali kalau kita bisa memahami kehendak Tuhan, kehendak Bapa kita, dan kita melakukannya, saudaraku. Nah, ibadah-ibadah seperti ini juga adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita ya. Di dalam kebingungan, kita ragu-ragu, kita pasti dapat jawaban karena Tuhan punya jawaban tentang mengatasi keraguan-raguan itu. Amin. Mari kita lihat yang kedua. Yang ketiga sekarang ya, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan? Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang mengakui bagaimana bahwa Tuhan menghendaki. Tuhan menghendaki bagaimana bahwa setiap orang itu berhak naik banding menurut hukum untuk melindungi dirinya. Jadi setiap warga negara punya hak untuk melindungi dirinya ya. Dengan apa? Dia naik banding. Mari kita lihat Kisah Rasul 25 ayat 21. Kisah para Rasul 25 ayat 21. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu, aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Amin. Amin. Luar biasa ya, saudara ya. Jadi kenapa Paulus memilih dia di dalam tahanan? Karena satu, demi keamanan dia tidak sampai jatuh di tangan orang-orang jahat yang akan membunuh dia sehingga dia mati sia-sia. Namun yang kedua, Bapak Ibu, kenapa dia memilih dalam tahanan? Karena dia ingin sampai orang puncak nomor satu yang memutuskan perkara dia, ya. Jadi di atas wali negeri, yaitu seperti seorang bernama Festus, di atasnya kan ada kaisar, ada raja. Nah, dia ingin raja sendiri yang memutuskan, maka dia memilih ada dalam tahanan, ya. Jadi benar-benar dia tahu siapa orang yang paling tepat untuk memutuskan perkara ini. Nah, itulah dia tinggal untuk supaya biar raja sendiri memutuskan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti Paulus meremehkan jabatan dari si Festus yang hanya sebagai wali negeri, tapi dia benar-benar supaya tidak menimbulkan satu kebingungan. Jangan sampai kalau Festus sudah memutuskan, oke, Paulus, aku bebaskan. Tapi kalau raja bilang dia tidak membebaskan Paulus, maka itu Paulus tidak bisa dibebaskan ya. Paulus ada terus dalam tahanan. Maka itulah Bapak Ibu, setiap keputusan yang kita ambil ini, Bapak Ibu, Tuhan mau supaya kita ambil keputusan yang tepat. Jadi makanya keputusan tepat dari Paulus ini, dia naik banding, dan itu kehendak Tuhan. Bahwa setiap orang naik banding menurut hukum untuk melindungi dirinya. Ya, amin. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Memang dalam pendelegasian tugas itu kadang-kadang memang itu juga supaya membantu raja, itu maka ada wakil-wakilnya yang bisa memutuskan. Tapi dalam hal ini, dalam kasus ini benar-benar masalah nyawa ini, Paulus benar-benar minta supaya dia kalau bisa mendapatkan keputusan dari sang raja, orang nomor satu ya di dalam pemerintahan itu. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat apakah hasilnya ya. Hasil yang pertama ini dia bagi orang yang mengerti
kehendak Tuhan ya. Yang pertama, orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia sadar bagaimana bahwa Yesus yang mati bagi dosa, namun dia hidup selama-lamanya karena dia adalah Tuhan ya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 25 ayat 19. Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Amin. Amin. Tetapi sedangkan Paulus katakan dengan pasti, artinya tanpa ada keraguan bahwa ia ini adalah Yesus. Yesus hidup. Dan Bapak Ibu sekalian, itulah setelah kita lihat hasil dari orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan, saudaraku ya, dia sadar bahwa Yesus memang mati. Dia mati bagi apa? Bagi dosa, karena dosa kita ini. Dan hidup selama-lamanya karena dia adalah Tuhan ya. Sebagai manusia Yesus mati. Tapi karena dia Tuhan, hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan kalau Yesus bangkit pun dia membangkitkan orang-orang yang telah mati ya. Dan orang-orang yang telah mati setelah dibangkitkan ketemu Tuhan, baru kita yang masih hidup nanti pada saat Yesus datang kembali ke dalam dunia ini, kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang mati dan telah bangkit, kita ketemu dengan Tuhan ya. Luar biasa Bapak Ibu, hebat sekali ya firman Tuhan ini. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dipimpin. Dipimpin oleh apa, saudaraku? Oleh hikmat. Hikmat dari mana? Hikmat dari Roh Kudus. Tujuannya apa? Untuk melindungi dirinya. Mari kita lihat ya. Kisah Rasul 25 ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul 25 ayat 20. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu. Aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem karena supaya perkaranya dihakimi di situ. Amin. Amin. Jadi inilah saudaraku, kita lihat hasil dari orang percaya taat pada firman, dia itu dipimpin oleh hikmat ya. Oleh hikmat. Hikmat dari siapa? Hikmat dari Roh Kudus. Kebanyakan orang punya hikmat tapi bukan dari Roh Kudus, bukan dari Tuhan, tapi hikmat dunia. Alkitab berkata hikmat dunia ini adalah suatu hikmat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Tapi hikmat Allah itu hikmat dari Roh Kudus murni, dia pendamai dan seterusnya ya. Oke. Dan kita lihat hasil yang ketiga, nanti Ibu Jajuk akan berdoa buat kita semua untuk doa peneguhan firman ya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia dapat membaca keadaan ya. Harus bisa baca keadaan. Untuk apa? Ya, untuk menahan dan melindungi dirinya. Suatu. Mari kita lihat ya. Di dalam Kisah Rasul 25 ayat 21. Kisah Para Rasul 25 ayat 21. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal Ya. dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar. Amin. Amin. Jadi itulah saudara-saudara yang kasih Tuhan, indahnya orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dia mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan, ya. Seperti pujian yang sering dinyanyikan ya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, suka-suka Tuhan ya. Yang penting hati Tuhan disenangkan, saudaraku. Orang yang mengikuti kehendak Tuhan, saya percaya itu adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, puji Tuhan saudara, karena itu saya berdoa supaya pagi ini firman Tuhan yang kita dengar ya memberkati kita sekalian ya. Ini dia tadi ya. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia dapat membaca keadaan ya. Keadaan untuk apa? Untuk dia bisa menahan dan kemudian bisa melindungi dirinya ya. Dan tadi ayatnya sudah diperdengarkan Pak Lukas ya. Oke. Dalam Kisah Rasul 25 ayat 21. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama dan Ibu Jajuk Eliwati Kosmadi akan berdoa buat firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami hadir padamu pagi ini Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Tuhan telah membimbing kami atas firman-Mu yang indah ini Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Beri kami kekuatan untuk keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami percaya, setia dan taat untuk mengiring-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tak dapat berkata apa-apa Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, untuk keluarga besarnya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berkati urapi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Apa yang diperlukan Tuhan, cukupkan semuanya. Berkati kesehatan, Tuhan, kekuatan untuk melayani Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Jajuk Eliwati Kosmanti untuk doa peneguhan firman yang sangat indah ya di pagi hari ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa profetik, dan doa profetik ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Evangelis Dr. Randa ADC ya dari Sidoarjo. Dan semua kita akan mengaminkan dengan berkata, I receive. Haleluya. Oke. Kita akan sama-sama ya untuk mengikuti doa profetik. Dan doa profetik akan dinaikkan oleh sahabat terkasih Dr. Randa ADC dari Surabaya saat ini ya. Baik, bisa dibuka Bu ADC? Ya, shalom, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke. Satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Ekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Evangelis Dr. Randa ADC dari Surabaya ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama untuk mengikuti pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kepada Pak Lukas, dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor John. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama dengarkan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte
perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Matius Johannes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat serta perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Marilah bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu di tanggal 2 Maret tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Ibu Linda Effendi di Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiyawati di nomor 085964277805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng, notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial Happy Birthday Februari tahun 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Di tanggal 25 Februari tahun 2024, Saudari Sophia Tikualu, cucunya Bapak dan Ibu Bruri Tikualu dari Jerman. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiyawati di nomor 0859 64277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas untuk pengumuman yang disampaikan dengan antusias. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin ya. Oke, Pak Anto juga mengaminkan ya apa yang disampaikan tadi. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk ibadah pagi ini. Sebentar lagi akan berakhir dan apakah Bapak Ibu ada punya pergumulan? Silakan bisa kirim di depan layar chat ya. Dan saya akan mendoakan Bapak Ibu semua di pagi hari ini, di hari Minggu pagi ini. Oke, kita akan sama-sama berdoa untuk ibadah kita pagi ini dan nanti malam Ibu ADC akan mengkoordinir ya untuk ibadah malam dan Bapak Ibu nanti malam pun kita jangan lupa siapkan roti dan anggur ya untuk kita bisa menikmati perjamuan kudus dan yakin bahwa itu adalah tubuh daripada Kristus, itu adalah darah dari Kristus sendiri. Dan kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan Alkitab berkata, siapa yang makan tubuhnya, roti itu dia punya hidup yang kekal ya. Dan siapa yang meminum anggur itu darahnya, dia mendapatkan mujizat, kasih, pengampunan, dan kesembuhan ya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama di pagi hari ini. Haleluya, praise God, praise God. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sungguh indah di pagi hari ini Bapa. Ini semua kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami sujud dan menyembah Engkau Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, haleluya. Praise God, praise God, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan naikkan doa kita di hadapan Tuhan ya. Haleluya, terima kasih Yesus. Sungguh baik Tuhan, haleluya. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, buat segala kasih anugerah-Mu dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Oh Jesus,
Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Dia sudah hadir melihat apa yang sedang engkau alami. Dia sudah mendengar apa yang sudah engkau doakan, apa yang sedang engkau Dia sudah melihat semuanya itu. Dan pagi hari ini engkau datang dengan iman. Terima apa yang menjadi pemberiannya Dia, apa yang menjadi kasih anugerahnya dalam hidup. Dalam nama Yesus, siapa yang sakit hari ini, kau terima aliran kesembuhan masuk, mengalir atas tubuhmu, atas tubuh Pak Lukas, atas tubuh Ibu Jajuk Eliwati Koswanti, atas tubuh Ko Anto, dalam nama Yesus. Bagian tulang tangan, kaki, Tuhan pulihkan, sembuhkan 100% total dalam nama Yesus. Bahkan juga ada atas Ibu ADC, atas Ibu Meliawati, atas Ibu Sinta, atas Yohan Sini James, atas Marius Yohanes, semuanya dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini ada kuasa Tuhan yang terjadi, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada kemenangan, ada jawaban dari Tuhan. Sebagaimana Engkau adalah jawaban atas keraguan-raguan orang-orang yang menghadapi persoalan. Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan sedang bukakan jalan, Tuhan sedang bukakan pintu sehingga tidak ada yang tertutup, semuanya sudah terbuka. Kalau Tuhan yang sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang sudah mengangkat engkau, tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan yang sudah memberi engkau pertolongan, tidak ada yang bisa menghambat, menghalanginya. Tuhan, terima kasih Engkau melihat pergumulan seorang suami, Engkau melihat pergumulan seorang bapa, Engkau melihat pergumulan seorang engkong, kakek, Engkau melihat pergumulan seorang ayah, Engkau melihat pergumulan seorang ibu, seorang emak, seorang nenek, Engkau melihat pergumulan mereka Tuhan. Kami percaya pagi ini Engkau Tuhan yang mendengar, Engkau yang menjawab doa dan memberi pertolongan pada waktunya. Aku berkata pagi hari ini di dalam nama Yesus, hari ini juga Tuhan memberikan kepadamu roh kehidupan atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas anak cucu keturunanmu, atas kesehatan tubuhmu, atas bisnismu, karirmu, atas pekerjaanmu, atas ekonomimu. Dalam nama Yesus, atas semua yang kau lakukan pada pagi hari ini, terima di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Akan ada kelepasan, akan ada keluputan, akan ada terobosan-terobosan ajaib di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam roh, di dalam keuangan, dalam bisnis, dalam karir, pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan CLCC ini Tuhan. Kami berkata, Tuhan buat yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Hal-hal yang sepertinya mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya percaya tidak ada yang mustahil. Terima pagi ini, terima pagi ini. Dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tahun 2024 ini. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, di sepanjang tahun ini ada kemuliaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Di dalam perjalanan hidup mereka Tuhan, mereka menyaksikan, mereka melihat hal-hal itu. Tuhan sedang berkarya. Dalam nama semua kekuatan-kekuatan musuh yang dipakai untuk menghadang, menghalangi, menyerang anak-anakmu, tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Aku berdoa pagi ini, mereka adalah umat pemenang. Mereka menang atas pergumulan, menang mereka atas persoalan, mereka menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas segala keuangan ekonomi. Aku berkata keuangan yang seret, keuangan yang tidak bergerak dengan cepat. Aku berkata dalam nama Yesus, roda keuanganmu berputar, bergerak dengan stabil, bahkan lebih cepat dari waktu-waktu sebelumnya di dalam nama Yesus. Bahkan aku berkata Tuhan, pagi ini aku berkati umatmu, mereka yang datang Tuhan, aku berkata di dalam nama Yesus, terimalah kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang ke atasmu, supaya semua orang yang melihat mereka mengerti, memahami, dan mengetahui bahwa sungguh tangan Tuhan yang membuat semuanya itu dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, persoalan yang belum terselesaikan di waktu-waktu yang lalu, di tahun yang lalu, aku berkata di tahun 2024 ini, semua persoalanmu satu persatu terselesaikan.
Di dalam nama Yesus, semua penderitaan, semua kesukaran, semua kesesakan, air matamu sudah berakhir dalam nama Yesus. Tidak akan ada lagi hal yang menyakitkan dalam kehidupanmu. Semua Tuhan ubah menjadi sebuah kesenangan, sebuah yang menjadi penghiburan bagimu. Dalam nama Yesus, setiap taburan demi taburan benih yang kau tabur, Tuhan melipat gandakan benih itu 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tanah-tanah yang kau tabur itu tanah yang subur di dalam nama Yesus, dan akan membuahkan hasil untuk kau nikmati. Di dalam nama Yesus, Tuhan menjauhkan daripada-Mu belalang pelahap, belalang penggerip, belalang pelompat, belalang pindahan. Dan Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, tidak menjadi lagi tembaga, dan tanah tidak menjadi besi lagi. Semuanya Tuhan waktunya memberkati engkau. Hari ini aku bilang kepadamu di dalam nama Yesus, mata Tuhan sedang tertuju kepadamu. Tuhan sedang melihat hatimu. Jangan susah, jangan sedih, jangan khawatir, jangan takut, jangan putus asa. Masih ada harapan bagimu. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh Allah, Dia akan bawa engkau berjalan makin hari makin dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Engkau aman, engkau tenang, engkau damai dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan sembuhkan istri mereka, sembuhkan ya Tuhan Yesus suami mereka, sembuhkan ya Tuhan anak-anak mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Sembuhkan juga menantu yang sakit, juga cucu yang sakit, anak yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Mari bersaudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan Bapa, berkati kebaktian nanti malam, Ibu ADC dan tim yang akan melayani. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami, dan juga perjamuan kudus yang akan kami nikmati. Kami percaya ada kuasa dan mujizat melalui perjamuan kudus. Kami akan berpisah, berkati kebaktian pagi ini, nanti malam, dan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, dan juga kebaktian tanggal 2 di tempat Ibu Linda Effendi. Sembuhkan dia juga Tuhan. Sembuhkan Pastor Cornelis Ismail, sembuhkan Cinyo dengan Juk, sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Pak Frans Angki juga Tuhan sembuhkan, tolong dia bisa masuk ke anggota Dewan Legislatif di wilayah Tuhan Jakarta, dan juga Pak Wahyu Hukum pun di Kota Jayapura. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan sembuhkan juga anak Dave Samuel ya, cucu Ibu Nini Herawati. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat hari Minggu, Pak Lukas, ya Bu Jajuk, ya Pak Sianto, Tuhan berkati ya, Bu ADC, Tuhan berkati teman-teman semuanya. Terima kasih Pastor John. Sama-sama, tetap semangat ya, Bu Anto. Sampai kita ketemu nanti malam ya. Salam buat Ibu ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Ya, God bless you teman-teman. Salam buat semua di rumah. Pak Anto, Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu. Amin. Pak Lukas, salam buat adik Kesia ya. Terima kasih. Oke, God bless you. Ya, Pak Anto, salam buat semua di rumah. Ya, amin. Oke.